Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 14 April 2025, IHSG kembali melaju dengan penguatan yang cukup solid. Apakah ini pertanda koreksinya sudah selesai dan badai koreksi berakhir, kemudian dilanjutkan dengan reversal? Mari kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini yang menguat 106,29 poin. Menguat 1,70%, penguatannya cukup solid. Di awal sesi sempat terkoreksi karena ada beberapa emiten grup Pak PP yang terkoreksi, Brand dan Petero. Namun karena memang sudah terprediksi bahwa emiten-emiten tersebut tidak masuk MSCI, sehingga pelaku pasar meresponnya biasa saja, kemudian IHSG-nya menguat, dan beberapa emiten grup APP juga menguat. Value transaksi pada perdagangan hari ini 10 triliun, dengan foreign buy 3,5 triliun, foreign sell 4,1 triliun. Beberapa emiten-emiten yang dibeli oleh asing antara lain ada Antam 106 miliar, menguat 8,28%, cukup solid penguatannya, berhasil breakout resisten sebelumnya. ASI asing masuk 45 miliar, menguat 4,67%. ADI 44 miliar asing masuk, menguat 7,63%. Brand 34 miliar, PANI 23 miliar, SMGR 23 miliar, TLKM 14 miliar, Cepin 14 miliar, Excel 13 miliar, Java 13 miliar, Bumi 11 miliar, Film 11 miliar, dan seterusnya. Kemudian emiten-emiten yang dijual asing, BMRI, yang pada perdagangan hari ini ex dividend, closingnya 4750, dari harga pembukaan ini sudah ada penguatan, namun asing tampak jualan cukup besar. BBNI juga asing jualan 71 miliar, Goto 53 miliar, BRMS 50 miliar, BBRI 38 miliar, distribusi tipis, ITMG 30 miliar, MDKA 20 miliar, UNTR 24 miliar, LPPF 20 miliar, Raja 14 miliar, Wifi 14 miliar, Bovin 11 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG pada perdagangan hari ini. Sampai ke resisten di level harga 6.340-an di dekat MA20. Volume transaksi pada perdagangan hari ini cukup bagus. Secara teknikal sudah ada pola bullish divergence di mana harganya turun, namun osilatornya ada penguatan. Harapannya benar-benar terjadi bullish reversal di IHSG sehingga bisa kembali uptrend. Kondisi saat ini sudah terkoreksi 25,6%, 64% dari all time high-nya untuk IHSG kita. Dengan time frame weekly sudah breakdown MA 200-nya. Dengan time frame monthly masih berada di atas MA 200. Masih berada di atas MA 200 dengan time frame monthly. Kalau dengan time frame monthly masih sangat uptrend, MA 20-nya masih baru mengarah ke bawah sedikit. Kita lihat dengan time frame daily, skenario untuk IHSG kita adalah ini potensial head and shoulder. Ini heading pertama, ini potensial shoulder. Kemudian sampai ke resisten di sini. Jika belum mampu menembus, koreksi lagi sampai ke 6.100-an. Kemudian akan ada penguatan lanjutan. Skenarionya kurang lebih seperti ini. Menguat sini, kemudian membentuk head yang berikutnya, membentuk shoulder yang berikutnya, lalu breakout dan bullish. Tinggal menunggu sentimen-sentimen positif lain selain sentimen positif yang baru dikeluarkan oleh OJK
bahwa OJK mendukung optimalisasi pengelolaan BUMN melalui BPI Danantara. Danantara diharapkan mampu juga membantu pergerakan saham-saham di market kita menjadi liquidity provider. Nanti jika memang Danantara benar menjadi liquidity provider, harapannya IHSG kita akan lebih terjaga ketika ada sentimen-sentimen negatif dari luar, sehingga koreksinya tidak benar-benar dengan koreksi cukup dalam. Ini IHSG kita sejak terjadi trading halt di minggu lalu sudah menguat 8,86%. Penguatannya sudah cukup tinggi, sudah lawan terjadi koreksi. Ketika di tanggal 24 Maret sampai tanggal 27 Maret, ini menguat 9,11%, kemudian koreksi saat trading halt. Nah, kenaikan dari tanggal 8 April sampai pada perdagangan hari 14 April sudah 8,86%. Namun masih ada potensi sampai ke resisten berikutnya di 6.515-an. Jika belum mampu menembus, potensi koreksi lagi ke 6.200-an. Mari kita bahas beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat dari top gainer. Ada AADI. AADI pada perdagangan hari ini menguat dengan volume yang cukup bagus, disertai dengan akumulasi asing 44 miliar. Secara bandarmologi ada akumulasi yang cukup bagus oleh YU, AK, ZP yang distribusi BB, YP, RFXL. Sejak beberapa waktu sebelumnya ini sudah cukup menarik karena koreksi sudah cukup dalam dan ada potensial rebound. Dan rebound pada perdagangan hari ini cukup bagus sehingga untuk AADI jika ada koreksi lagi ke 6.000 bisa spekulasi bahan weakness untuk sobat trading mau spekulasi buy AADI. Pas di EMA 20 jika ada koreksi ke 6.200 ke bawah bisa spekulasi buy, target take profitnya di sekitar 6.600-an atau bisa di hold untuk jangka menengah. Semoga sudah mulai ada perlawanan karena ini juga sudah mulai diakumulasi oleh asing. Tampak pola bullish reversal juga di AADI di mana harganya turun namun osilatornya tampak ada penguatan. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan ini ada BTPS, perbankan yang sudah downtrend cukup parah, sudah sampai ke all time low-nya. Pada perdagangan hari ini menguat cukup lumayan 7,69%, disertai dengan normal akumulasi dan tampak mencoba reversal dari downtrendnya. Jika berhasil breakout 1000, resistensi psikologis di 1000 dan mampu bertahan di atas 1000, nah ini maka potensial akan kembali uptrend menuju ke MA 200-nya. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus. Akumulasi juga cukup lumayan disertai dengan akumulasi oleh asing. Ini potensial membentuk double bottom. Jika berhasil breakout 1000, potensial ke 1050 ke 1100. Target berikutnya dari Bank BTPN Syariah. Selanjutnya ada ECES. ECES, Aspirasi Hidup Indonesia, pada perdagangan hari ini juga menguat, namun belum ada akumulasi yang cukup bagus. Setelah gap down, ada penguatan, penguatannya sudah cukup lumayan. Sudah cukup bearish jika mau spekulasi buy di harga saat ini, karena kita ukur kenaikan dari bottomnya sudah 24,41%. Kalau mau spekulasi buy harusnya ketika di perdagangan tanggal 9 ini karena volume tanggal 8 April cukup bagus. Namun memang cukup high risk jika mau spekulasi di situ. Nah, saat ini lebih high risk lagi karena kenaikannya sudah 24,41%.
Kalau tetap nekat spekulasi buy harus siap di bawah turun. Jika mau sabar tunggu di support psikologis 500 atau tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk aspirasi hidup Indonesia. Kemudian ada JMAS. JMAS pada perdagangan hari ini cukup aktif ya. Penguatan sampai ke 166 namun kemudian koreksi di bawah turun. Secara fundamentologinya ternyata tidak ada akumulasi cukup bagus, justru MU jualan. Tidak sesuai perkiraan, ternyata MU-nya jualan. Padahal beberapa waktu sebelumnya MU akumulasi di harga bawah, namun ini justru MU-nya berhasil jualan pada perdagangan hari ini cukup besar, 5,8 miliar. Secara teknikal ada potensi untuk JMAS masih menguat lanjutan, namun perlu waktu sebab beberapa waktu sebelumnya yang menggerakkan harganya adalah MU dan MU tampak sudah distribusi pada perdagangan hari ini. Sehingga jika kita lihat fundamentologi bagi sobat yang belum spekulasi buy JMAS jika open low saja ya. Jika JMAS open low di perdagangan hari itu dan open low-nya gap down seperti di tanggal 8 April ini. Tanggal 8 April ini open low gap down, closingnya ini di 139 namun ini dibuka di harga 119. Nah, saat open low gap down ini bisa langsung spekulasi buy di harga opennya. Jika seperti ini maka cukup low risk bagi JMAS. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini kita lihat ada Antam CBDK. Antam Aneka Tambang masih lanjut menguat. Selamat bagi sobat yang masih hold Antam. Kita buatkan trading plan sejak di sini. Sejak kita buatkan trading plan untuk tanggal 10 April namun ternyata gap up. Trading plan kita di harga closing di 1475 namun langsung gap up. Kalau diukur dari closing 1475 floating profit 25%. Namun kemungkinan jarang yang bisa dapat di 1475 karena baru kita buatkan trading plan di tanggal 10-nya. Kalaupun ada yang spekulasi buy ketika closing di sini, maka keputusan yang tepat ini berhasil breakout sideways-nya. Berhasil breakout sideways resisten di 1700 berhasil di breakout pada perdagangan hari ini dengan gap up. Namun karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi, dari low-nya sudah kenaikan 32%, ini juga cukup high risk kalau sebenarnya spekulasi buy di harga saat ini. Jika spekulasi buy di harga saat ini bisa jadi hanya jadi tempat cuci piring oleh broker-broker besar. Maka tunggu koreksi saja kalau mau spekulasi buy lagi di dekat 1700 atau di bawah 1700-an. 1700 ini akan menjadi support yang kuat karena beberapa waktu sebelumnya merupakan resisten yang cukup kuat dari Aneka Tambang. Kemudian CBDK juga cukup aktif pada perdagangan hari ini. Setelah sebelumnya juga kita buatkan trading plan dan langsung hit TP2 pada perdagangan hari ini ternyata kembali menguat. Mencoba menembus MA20 ya, sesuai skenario kita ada penguatan koreksi, kemudian ada penguatan lagi. Secara fundamentologinya ada akumulasi cukup bagus, asing masuk 7,6 miliar, AKBK masuk cukup besar. Saat ini tampak berhasil breakout MA20 sehingga potensial masih akan ada penguatan lanjutan untuk CBDK. Namun yang perlu diingat adalah volume pada perdagangan hari ini belum begitu solid. Volumenya belum begitu solid sehingga masih ada peluang koreksi untuk CBDK, kecuali jika pada perdagangan esok open low, maka bisa spekulasi buy. Kalau yang sudah punya dari bawah masih bisa di hold. Jika belum punya dan mau spekulasi buy, jika ada koreksi kesempatan buy on weakness, support psikologis 5000, support dekat 5150. Karena ini sudah ada koreksi kemudian ada penguatan, harapannya akan ada koreksi lagi minor. Koreksi ke 5500-an menarik untuk spekulasi buy. Kemudian harapannya ada penguatan lanjutan dan bisa reversal kembali.
dengan time frame 1 jam ya, dengan time frame 1 jam resisten di 6.000. Jika mau spekulasi buy di 5.800 cukup high risk. Sangat high risk. Jika mau spekulasi buy tunggu koreksi saja. Potensial double bottom untuk CBDK. Kemudian ada DAAS Breeze. DAAS pada perdagangan hari ini juga menguat. Ini termasuk yang cukup menarik, yang belum menguat cukup tinggi, namun memang akumulasinya juga belum tampak begitu bagus. Setelah trading halt, koreksi, baru breakout sideways minor pada perdagangan hari ini. Break previous high. Untuk DAAS pada perdagangan hari ini menguat 8,93%. Jika mau spekulasi buy di 3.000 menarik selama bertahan di atas 2.900. Yang akumulasi kita lihat AKCC. Asing ada masuk. Kita lihat cross. AK sudah masuk, sudah jualan. Namun masih ada potensi untuk menguat lanjutan. Ini menarik untuk kita masukkan trading plan karena kenaikannya belum tinggi. Mari kita masukkan trading plan untuk DAAS. Dengan support di 2.900, resisten di 3.500. Kemudian Breeze juga menguat cukup tinggi. Selamat bagi sobat trading buy on weakness lagi di Breeze. Sesuai dengan skenario kita, Breeze harapannya bertahan di support psikologis. Ya, ketika di tanggal 24 Maret, kita buatkan trading plan untuk tanggal 25 Maret, kemudian menguat cukup tinggi. Nah, ada koreksi lagi ini. Kemudian pada perdagangan kemarin, koreksi minor. Nah, saat ini sampai di resisten. Saat ini sampai di dekat resisten 2.500, rawan terkoreksi. 2.500 ini akan menjadi resisten kuat dari Breeze karena juga kenaikan tinggi pada perdagangan hari ini 9,25% dengan volume yang masih di bawah volume EMA 20-nya. Sehingga skenarionya adalah penguatan ini akan ada potensi koreksi lanjutan untuk Breeze. Ini potensial koreksi lagi. Nah, jika ada koreksi, nanti selama bertahan di atas support psikologis 2000, maka pertanda yang baik untuk Breeze. Apalagi ada akumulasi yang juga cukup bagus pada perdagangan hari ini. OD dan RF akumulasinya cukup bagus, TP juga bagus. Kemudian ada Raja Brand Pani. Raja juga sama, kenaikannya sudah cukup lumayan. Apalagi secara fundamental juga masih distribusi. Belum benar-benar ada akumulasi cukup bagus di Raja. Menuju ke resisten psikologis di 2000, ini juga kita buatkan trading plan sejak beberapa waktu yang lalu di tanggal 9 untuk tanggal 10 April ya. Kita buatkan trading plan untuk tanggal 10 April. Ini sudah floating profit 20% kalau ada yang spekulasi buy. Namun ini sudah sampai di resisten psikologis 2000, rawan terjadi koreksi. Cukup high risk. Skip saja kalau ada rencana mau spekulasi buy di Raja. Resikonya kurang menarik. Kemudian INPC yang pada perdagangan hari ini berhasil hit TP. Baru kita buatkan trading plan untuk perdagangan hari ini. Dan langsung hit TP dari closing sampai headnya menguat 15,33%. Selamat kalau ada spekulasi buy. Saat ini pas di resisten MA 200 dan MA 20, maka cukup high risk kalau mau spekulasi buy. Jika ada koreksi kembali ke dekat 140-an sampai 130, nanti pantau-pantau lagi. Jika bertahan di situ, silakan buyout weakness. Namun untuk saat ini
cukup high risk kalau mau spekulasi buy, kecuali di hari itu open low pada awal sesi dan sudah mulai ada power buying. Kemudian kita lihat Brent. Barito Renewable Energy pada perdagangan hari ini menguat disertai dengan akumulasi dan asing ada masuk 34 miliar. Akumulasi tampak bagus oleh BK menguat 9,71%. Open gap down ternyata. Open gap down. Kemudian ada penguatan. Tampak berhasil breakout EMA 20 sehingga untuk Brent masih ada kenaikan lanjutan. Pada perdagangan esok tampaknya masih ada kenaikan lanjutan Brent potensial menuju ke 6.100. Mari kita masukkan trading plan untuk Brent dengan support di low pada perdagangan hari ini di 4760 cukup jauh. Kita buat di support psikologis saja 5.000. Resisten di 6.000. Kemudian ada Pani MLPL. Pani pada perdagangan hari ini menguat disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Sesuai dengan skenario kita bahwa koreksinya akan ada penguatan lanjutan. Dan ini sudah sampai ke resisten psikologis. Hampir sampai dikit lagi ke 10.000. Jika sudah sampai 10.000 bisa pertimbangan untuk take profit. Jika berhasil breakout 10.000 maka potensial double bottom dan potensial akan kembali uptrend untuk Pantai Indah Kapuk 2. Sedangkan MLPL yang beberapa waktu sebelumnya juga cukup uptrend namun berhasil breakdown EMA 200 pada perdagangan hari ini ada akumulasi tipis. Asing ada masuk pada perdagangan hari ini menguat 9,89%. Secara teknikal ini akan menarik jika ada koreksi ke dekat support 90. Saat ini sedang di resistensi psikologis 100. Jika pada perdagangan 15 April open low bisa pertimbangan spekulasi buy. Karena jika open low akan ada potensi lanjutan, namun jika tidak open low tunggu koreksi saja di dekat-dekat 90 untuk spekulasi buy MLPL. Kemudian ada Tron Ratu SMGR. SMGR hit TP2 lebih bahkan kita buatkan trading plan untuk perdagangan 11 April. Floating profit 14,95%. Kita masukkan trading plan di analisa saham menarik di tanggal 10 April uploadnya untuk perdagangan 11 April. 11 April belum langsung jalan. Hari ini jalan dengan akumulasi yang cukup bagus. Potensial uptrend untuk SMGR. Sudah tampak koreksinya tertahan. Target berikutnya 2.800 kemungkinan akan bisa tercapai untuk SMGR dalam waktu dekat. Jika ada koreksi mau spekulasi buy silahkan di dekat 2.300. Kalau mau spekulasi buy di harga saat ini jika yakin bahwa bisa ke 2.800 juga dipersilahkan. Kemudian Bumi. Bumi juga berhasil hit TP2 pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Sesuai skenario kita dengan time frame 5 menit. Ya, dengan time frame 5 menit skenario kita ini koreksi, menguat, sudah koreksi, harapannya menguat dan langsung breakout resisten 90 pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada spekulasi buy Bumi. Terakhir Tron dan Ratu. Tron pada perdagangan hari ini menguat hit TP. Kita buatkan trading plan juga untuk perdagangan 11 April karena ada akumulasi pada beberapa waktu sebelumnya. Berhasil menguat sampai ke resisten bahkan sampai EMA 50 di 131. Selamat kalau ada yang spekulasi buy teknologi karya digital Nusa. Kemudian Ratu. Ratu penguatan namun belum dengan volume yang cukup bagus. Sama dengan Raja penguatannya cenderung naik untuk lanjut turun. Sehingga skenario untuk Ratu saat ini adalah ini sudah sampai resisten.
akan lanjut turun, bisa menguat dikit, kemudian lanjut turun lebih dalam. Pantau kalau mau spekulasi buy di dekat support 4000. Saat ini cukup bearish karena sudah hampir sampai resistance psikologis di 5000. Itulah beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.